beda-beda ya, dari yang punya masalah di musculoskeletal, jadi kayak misalnya ada ketidakseimbangan di otot tubuhnya itu atau di tubuhnya secara fisik, lalu dari yang punya masalah secara psikis, jadi mungkin ada trauma-trauma tertentu itu, atau bisa juga yang eh, mungkin hanya untuk mencari sesi-sesi meditatif gitu. Mm-mm. Ada istilah dulu kemarin tuh rekan saya bilang literally from womb to tomb. Dia bilang dari bayi atau istilahnya sebelum bayi saat masih dalam kandungan gitu ya untuk ibu hamil sampai literally orang-orang yang di masa akhir hidupnya. Kebetulan aku sendiri waktu masih di Kanada banyak pernah praktek di satu institusi yang itu departemen memang namanya Departemen End of Life Care, Palliative End of Life Care. Jadi itu kan orang-orang yang memang prognosisnya itu nggak ada obat lagi istilahnya yang bisa memutarbalikkan keadaan gitu. Jadi Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan dua tamu spesial, yaitu Mbak Adeline Windy dan Kezia Putri. Mbak Adeline Windy ini adalah seorang sound therapist, dan Kezia Putri adalah seorang music therapist. Nah, di episode kali ini kita ngebahas tentang musik sebagai media penyembuhan. Loh, kok memangnya bisa musik itu menyembuhkan? Nah, sebenarnya terus apa sih bedanya sound therapist dengan music therapist? Kenapa keduanya berbeda? Penasaran kan? Yuk langsung aja. Satu. Selamat malam Adeline, selamat malam Kizia. Selamat malam, Gili. Wah, ya thank you banget loh kalian berdua dan meluangkan waktunya bersedia jadi narsum di IMU nih. Thank you banget atas invitation-nya. Terima kasih. It's an Sama-sama. honor. Aduh, ini kali pertama podcast IMU yang narsumnya ada dua nih. Kemarin sih pernah, cuma mereka tuh satu tim gitu. Cuman kali ini berbeda. Jadi aku kenalin sedikit buat teman-teman IMU di sini. Mulai dari Mbak Adeline dulu ya. Mbak Adeline itu adalah seorang sound therapist ya, betul ya Mbak ya? Ya, khususnya Oke, singing bowl. oke. Kalau Ibu Kezia, mungkin teman-teman IMU di sini udah kenal mukanya, nggak asing lagi. Ibu Kezia itu seorang music therapist. Oke, nih aku mulai bertanya-tanya nih ya sama kalian berdua nih ya. Pengen nanya nih sama Mbak Adeline sama Kezia. Sebenarnya apa sih itu sound therapy Mbak Adeline? Oke, seperti namanya, kita menggunakan, memanfaatkan suara dan getaran kalau di singing bowl, karena aku sebetulnya saat ini spesialisasinya masih singing bowl, memanfaatkan kedua hal itu, suara dan getaran, untuk memberikan harmoni, menciptakan harmoni, keseimbangan di tubuh manusia. Jadi kita tahu bahwa tubuh manusia, manusia bukan hanya tubuhnya saja, tapi ada energetic fields-nya juga. Nah, itu kadang-kadang kedua itu suka nggak sinkron. Jadi mungkin badannya masih terasa super fit, tapi energinya sebetulnya sudah drop gitu. Nah, ini uh, apa namanya, sound therapy itu salah satu fungsi secara general adalah menciptakan keseimbangan, harmoni lah gitu. Oke. Kalau gitu. Lalu kalau dari Ibu Kezia, music therapy itu sebenarnya apa? Sama nggak sama sound therapy? kalau music therapy itu sebenarnya pada dasarnya nih gampangannya adalah penggunaan kegiatan-kegiatan bermusik baik itu secara reseptif maupun secara aktif. Jadi bukan cuman mendengarkan musik saja ya. Jadi sering kalau di publik itu kalau kita sebut terapi musik, image-nya itu hanya mendengarkan musik aja.
Tapi sebenarnya terapi musik itu semua kegiatan musik menggunakan berbagai macam kegiatan musik baik itu reseptif maupun aktif untuk tujuan yang non musikal. Tujuan-tujuan seperti apa? Tujuan seperti goal seperti kognitif, motorik, sosial, komunikatif, spiritual, emosional, gitu-gitu. Ini bisa aku tarik satu benang merah yang sama, tujuannya untuk penyembuhan dan peningkatan ini lagi ya fungsi daripada seorang manusia itu ya, dari sound terapis maupun dari music terapis. Jadi kalau sound itu berarti lebih ke bunyi apa saja gitu ya Mbak Adeline ya? Sebetulnya memang kalau bicara tentang sound therapy, um, biasanya nggak semua. Jadi kalau kita masuk ke dalam satu sesi disebut sound therapy karena biasanya ada beberapa alat musik, tapi tidak menggunakan alat musik konvensional seperti piano, ya gitar mungkin ya karena gitar mungkin lebih mudah dibawa gitu ya. Jadi yang lebih banyak digunakan itulah adalah alat-alat musik yang ya non konvensional gitu dan yang memang sering dipakai untuk penyembuhan-penyembuhan secara spiritual. Tapi ini bukan berarti penyembuhan-penyembuhan yang aneh-aneh ya gitu. Bukan, aku nggak bilang aneh-aneh sih, tapi sesuatu yang sifatnya kayak oh ini musir ini apa segala macam kan suka kayak gitu tuh orang-orang gitu. Nah, nggak, tapi biasanya dilihat dari eh, alat musik tradisional juga ada gitu. Alat musik tradisional, menarik nih, menarik. Jadi kalau dari music terapis, alat musiknya kebanyakan yang dipakai gimana tuh, guys? Konvensional atau yang non konvensional pun ada? Kalau terapi musik sendiri sih balik lagi tergantung goalnya. Basically alat musik seperti piano, gitar, paling sering itu piano dan gitar. Karena kalau dalam terapi musik kita nganggapnya piano dan gitar itu kan bisa, dia tuh harmonis ya. Alat musik yang harmonik gitu, yang bisa menampung permainan klien atau nyanyian klien gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan alat musik seperti percussion, even alat-alat musik tradisional, electronic music, itu semua kita bisa Wow. pakai juga tergantung goalnya. Wow, interesting. Nih yang pengen aku tanya lagi nih. Stereotip seperti apa sih yang sering kalian dapatkan gitu dari profesi kalian sebagai sound therapist maupun music therapist? Mungkin Mbak Adeline dulu boleh? Ini interesting. Karena aku sendiri sebetulnya tidak pernah mempertimbangkan statement-statement yang muncul di apa namanya tentang ini gitu. Jadi, tapi mungkin ada beberapa hal yang sering sekali muncul, misalnya kayak uh, ini berarti bisa menyembuhkan semua penyakit ya. Ini bisa menyembuhkan semua gejala sakit secara fisik dan psikis ya. Ini bisa menyeimbangkan emosi. Ini bisa untuk semuanya gitu kan. Atau bisa juga dibilang bahwa uh, kayaknya kalau jadi sound therapist itu uh, enak ya, bisa bisa latihan setiap hari. Jadi ketika kita menterapi orang, kita juga menerapi diri sendiri. Nah, biasanya seperti itu gitu. Tapi sebetulnya basically saya nggak pernah apa ya, nggak pernah memikirkan atau nggak pernah ada yang bilang secara ini apa stereotip tentang sebagai sound therapist itu apa gitu. Jadi rasanya sih ya mungkin ada beberapa statement tapi nggak pernah pusing deh gitu. Oke, oke. Kalau mungkin dari Kezia sendiri pernah dapat stereotip seperti apa dari kebanyakan orang atau masyarakat? Stereotype banyak sih sebenarnya. Kalau mau disebutin gitu, mau diliatin satu-satu. Boleh Dari sharing sama teman-teman di sini? mulai apa namanya, gini, kalau ngomong terapi musik tuh sering dikait-kaitkan dengan musik klasik ya. Karena kan banyak berita yang beredar, apa namanya, penelitian yang beredar gitu tentang Mozart effect gitu, dampak klasik musik klasik gitu.
Terus apalagi itu tadi yang sempat aku sebutin juga. Kalau ngomong terapi musik itu lebih ke mendengarkan musik saja, kemudian masalah kamu akan selesai. Em, mendengarkan lagu-lagu yang pasti menenangkan, slow, terus mellow, terus temponya lambat. Lagu-lagu untuk tidur, lagu-lagu untuk untuk menghilangkan anxiety. Jadi kesannya tuh seperti musik itu kita prescribe kayak resep obat. Padahal tidak seperti itu kalau dalam terapi musik. Sebenarnya stereotip sih masih banyak lagi sih kalau mau disebutin, tapi yang paling umum yang seperti itu. Wow, berarti mereka udah harganya patokan terapi music equal to classical music gitu ya? Paling umum begitu. Kalau Padahal enggak, kemarin aku sempat lihat ada flyernya dari Kezia juga tuh music therapy tapi pakai electronic music itu sih wow. Aku pun juga amazed gitu. Wow, baru pertama kalinya denger gitu. Boleh ceritain dikit nggak tuh, Kes, kalau yang pakai IDM gitu? jadi itu flyer itu kebetulan nanti ada event kita tanggal 30 September. Itu teman saya sendiri yang akan bicara gitu ya. Dia ini menggunakan device. Jadi device ini namanya Soundbeam. Jadi dia ini kayak ada interface-nya gitu, ada layarnya, layar sentuh kayak model tablet gitu, tapi dia agak tebel. Kemudian dia ada alatnya itu berupa kayak pad yang cukup besar sebesar telapak tangan, jadi disentuh, dipegang itu gampang. Dia ada 5, kalau nggak salah 5 pad gitu, sama 2 sensor. Nah, ini teman saya kebetulan pakai ini untuk melakukan kegiatan terapi musik dengan mereka yang punya disabilitas fisik, yang memang bound to wheelchair gitu. Ini memberikan orang-orang seperti ini kesempatan untuk bisa create musik dengan lebih fleksibel, dengan lebih dengan lebih luas suaranya gitu, kemungkinannya ketimbang kalau kita pakai alat musik yang konvensional karena mungkin keterbatasan gerak mereka. Dengan adanya sensor tadi, jadi dia literally tinggal wave tangannya aja itu udah suaranya bisa macem-macem. Terus dengan 5 pad-nya tadi kita tinggal set sound-nya, itu bisa dia sentuh doang aja itu suaranya bisa macem-macem. Jadi dia bisa create musik sesuai dengan imajinasinya dia seluas itu gitu. Nah, itu salah satu penggunaan electronic music dalam terapi musik. Ada lagi penggunaan electronic music tuh device-nya mirip, tapi dia pakai sensor, pakai video cam. Jadi dia pakai layar besar gitu, ada video cam-nya. Nanti di layarnya itu ada tampang kita gitu ya, kayak kita video cam biasa gitu. Di sekitar kita ada kayak bentuk-bentuk lingkaran, square gitu, triangle. Nah, yang perlu dilakukan cuma tinggal wave aja menyentuh bentuk-bentuk itu, nanti tercipta musik. Atau bahkan ada yang cuma menggunakan kedipan mata gitu. Itu electronic music kalau di luar sana udah belum, mungkin penelitiannya belum sebanyak kalau yang alat-alat konvensional, tapi udah mulai menjamur. Wow, itu pengembangan dari elektroakustik juga ya berarti ya? Iya. Yeah. Wow, that's so cool. Oke. Kalau gitu aku juga pengen nanya nih, Mbak Adeline, kira-kira apa sih yang jadi kualifikasi untuk seseorang bisa menjadi sound therapist? Oke, setidaknya ada 2. Yang pertama, dia sendiri menguasai si alat musik yang kalau aku sendiri singing bowl. Yang kedua adalah menguasai energetic fields-nya. Karena kita nggak cuma mainkan alat musiknya saja, tapi kita juga membaca dan menyembuhkan atau menghealing, membantu harmonisasi si energi tersebut.
Karena kalau alat musik dimainkan, sebetulnya siapapun bisa memainkan itu, asal dia belajar. Tapi ketika kita bilang tentang sound therapy, maka kita bergerak ke arah yang berbeda di sini. Kita belajar mengenal energinya, kita belajar mengenal kondisi secara psikis orang tersebut gitu. Karena ini juga kaitannya erat sekali dengan masalah-masalah spiritual gitu. Jadi itu setidaknya dua hal. Yang pertama, dia menguasai si alatnya, jadi orang tersebut pasiennya lah ya, itu ketika datang dia merasa nyaman, nggak dengar suaranya seperti noise pollution gitu. Nah, artinya si terapis harus tahu nih bagaimana memainkan si alatnya. Yang kedua adalah menguasai energinya gitu. Nih pertanyaan apa? Jadi pengen nanya lagi. Energetic fields boleh dielaborate sama teman-teman di sini Mbak Adeline. Apakah itu kayak pelajaran mengenai frekuensi dan cakra-cakra tertentu gitu? Ada hubungannya ke sana kah? Salah satunya itu. Jadi kita sebetulnya setiap manusia ini kan terdiri dari beberapa aspek. Aspek energi, ya. Kita bisa tahu orang itu sakit, mungkin fisiknya terasa bagus gitu ya, kuat, strong. Tapi ketika kita bicara dengan dia, kita bisa ngerasakan, oh dia lagi sakit, tanpa dia cerita bahwa dia lagi sakit. Misalnya seperti itu. Artinya kita cukup peka bisa membaca energi orang tersebut gitu. Nah, memang salah satu cara untuk belajar tentang energi adalah melalui cakra. Karena cakra sendiri yang setidaknya ada 7, ini juga punya kaitan erat dengan 7 musical note. Walaupun memang bicara tentang kaitannya cakra dengan musical note, ini bisa berbeda-beda. Jadi kalau secara Vedic system, ya India, Himalayan sana, mereka pakainya ini gitu. Tapi ketika pindah tempat, daerah Tibet, di China, atau mungkin di Korea, itu musical note-nya sudah berbeda-beda lagi untuk setiap cakra. Tapi yes, bisa dimulai belajarnya dari sana. Itu kayak ada course-nya gitu ya Mbak Adeline ya? Ya, jadi mungkin ini terpisah dari belajar si sound therapy itu sendiri. Jadi sebagai seorang sound therapist, kita nggak hanya bisa belajar menggunakan alat tersebut, tapi kita juga belajar hal-hal lain yang nanti ada benang merahnya dan bisa dikombinasikan saat kita bikin sesi. Wah ini menarik nih. Nih Mbak Adeline dari online begini bisa ngeliat nih, bisa merasakan nih. Gak sulit kalau dari online. Aku personally melihat juga dari fisik ya. Kayak tadi ada yang datang, 2 orang, cowok dan cewek datang. Kalau orang bilangnya Adele nih bisa baca orang gitu dalam tanda kutip. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang nggak bisa dipelajari. Kalau kita sudah sering melihat, maka kita bisa tahu nih, ini tipe-tipenya seperti ini. Posturalnya, karena postur kita juga menentukan energi kita. Orang-orang yang cenderung bungkuk itu biasanya punya sadness yang cukup kuat atau merasa hidupnya kok berat banget gitu ya. Nah, orang-orang yang berdiri dengan tegak itu kepercayaan dirinya juga kuat. Itu akan berdampak pada energinya mereka gitu. Oh, menarik ya. Ada hubungannya juga sama body language sama psikologi ya. Ya. Sangat terkait. Karena sebetulnya fisik kita selama kita ada di dunia, fisik adalah channel kita untuk mengerti psikis kita. Wow. Interesting. Wow. Belajar banyak nih aku nih malam ini. Kalau dari Ibu Kezia, apa sih yang jadi kualifikasi buat jadi seorang music therapist, Bu? Aku dipanggil Ibu terus nih malam ini. Ya, jadi kalau kualifikasi terapi musik kita tuh selalu di program terapi musik kalau ngobrol sama mahasiswa selalu gini. Gampangannya music therapist itu adalah a good musician and a good therapist. Itu gampangannya. Yang artinya apa? Kita bukan cuman
musisi yang baik saja, tapi kita juga seorang clinician yang mumpuni gitu. Artinya kita kan kalau terapis musik itu sebenarnya kalau by federasi dunianya itu standarnya mereka harusnya ada pelatihan khusus yang minimal tuh di program S1 tuh universitas. Dan di situ mereka ada layout standar kompetensinya, skill-skill musik. Jadi seperti kita kuliah musik, major, instrumen minor, sejarah musik, teori musik, solfeggio, ensemble, semuanya dapat. Jadi kelas musik semua tetap belajar dapat. Tapi di satu sisi kita juga belajar hal klinisnya. Nah ini kalau tadi ingat definisi yang aku sampaikan di depan, kalau terapi musik itu basically menggunakan kegiatan musik untuk kebutuhan seperti kognitif, fisik, sosial, itu kan berarti spektrumnya luas. Nah di hal klinis ini, sisi klinis ini kita belajar psikologi jadi setidaknya kalau di universitas aku ini, di UPH ini, anak-anak belajar psikologi abnormal, perkembangan umum, sama psikologi konseling. Tapi juga mereka belajar anatomi dan fisiologi juga, karena ada field-field atau ranah-ranah terapi musik di mana kliennya misalnya adalah pasien post-stroke misalnya, atau post-op, mereka yang direhabilitasi gitu. Jadi fisik, psikologis kita tetap belajar plus kemampuan musiknya gitu. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri mereka lulus S1 good tapi not enough. Kalau di luar negeri lulus S1 program terapi musik, nice, tapi setelah itu kamu harus ambil sertifikasi, examination. Itu. Wow. Dua dunia yang kedengarannya lumayan mirip, cuman kualifikasinya berbeda ya, tapi ya. Tapi tujuan akhirnya sama-sama baik. Wow. Nice. Ini kalau boleh sedikit aku tarik balik ke tentang penggunaan alat musik. Tadi kan sempat Mbak Adel bilang banyakan pakai alat musik yang non-konvensional gitu kan. Selain singing bowl, kalau yang non-konvensional boleh share seperti apa lagi gitu alat-alat musik yang lain? Ya, rain stick ya, gong, bell, ya, Tibetan bells, cymbals atau tingsha yang kecil-kecil itu. Ya. Biasanya memang menggunakan sesuatu yang aku nggak tahu istilahnya ya dalam musik, tapi ini sesuatu yang kalau kita dengarkan kita terhubung dengan pengalaman kita. Misalnya mendengarkan, kalau rain stick kita dengarkan seperti dengar suara hujan gitu kan. Kalau singing bowl kita seperti mendengarkan kita biasanya menjadi lebih rileks, kita seperti mendengarkan sesi-sesi masuk ke dalam meditative state, jadi kayak kok lagi rileks banget. Saya sendiri sebetulnya suka banget dengerin musik ya, sangat suka dengerin musik. Saking sukanya nggak tahu kenapa tiba-tiba semesta mempertemukan saya dengan nanti di awal bulan Oktober itu salah seorang dari DSS Music gitu, dia akan datang dan dia minta diterapi. Nah biasanya kan kita kalau musik terapi, saya sendiri menggunakan itu, walaupun tanpa belajar, musik buat saya bisa merubah emosi. Nah, tapi kalau di sini kita menggunakan suaranya, jadi elemen suaranya sendiri. Memang lebih sering dipakai metal, karena metal sendiri kan punya getaran. Nah, getaran itu juga dimanfaatkan. Dan biasanya getaran ini juga mampu membuat kita terhubung dengan kondisi fisik kita. Misalnya kayak menyembuhkan bahu yang imbalance atau ada tightness di bagian-bagian tertentu, ketika orang tersebut bukan hanya mendengarkan suaranya saja, tapi bisa disentuh dengan getaran tersebut,
maka dia dapat manfaatnya gitu. Tapi itu yang tadi saya bilang, Gili, bahwa alat-alat musiknya kalau saya sendiri menggunakan singing bowl, cymbal, tingsha, bells, gong yang besar yang hampir 70 cm diameternya ya. Dan ini kan membawa kita kayak gong gitu kan, membawa kita ke memori di mana kita duduk, mungkin di tengah-tengah ritual. Ya, biasanya kan kita walaupun kacau di luar, kita masuk ke dalam situ, ke dalam tempat tersebut, kita dengan mudahnya bisa centering begitu mendengarkan gong tersebut. Ada rasa yang berbeda gitu. Seperti itu. Yang bisa aku tarik garisnya berarti kalau sound therapy ini lebih banyak menggunakan alat-alat instrumen yang perkasif ya. Ya, yang perkasif ya. Dan lebih banyak ngegunain kayak konsekuensi dari bunyinya itu instead of the music itself. Ya. Benar nggak Mbak Adeline? Iya, betul. Aku belajar banyak tuh hari ini. Konsekuensi dari bunyinya ya. Good to know. Kalau Ibu Kezia gimana nih Bu? Di music therapy gitu ada nggak penggunaan percussion instrumen atau lebih ke melodis instrumen kebanyakan? Perkasif ada, sangat ada. Jadi kita menentukan kapan pakai instrumen yang ritmikal, instrumen yang melodis, atau yang lebih harmonis, itu tergantung dari teknik yang mau kita pakai dalam sesi. Teknik yang mau kita pakai dalam sesi tergantung dari objektif atau goal yang sudah kita susun buat kliennya. Itu biasanya dari sesi assessment atau dari perujuk. Kalau percussion, kita bisa biasanya contohnya pakai di sesi grup. Jadi terapi musik itu kan bisa sesi grup, bisa sesi individual. Sesi individual juga bisa sih, tapi contohnya misalnya di sesi grup, kita ada yang namanya drum circle. Clinical improvisation, melakukan rhythmical layering. Jadi melatih komunikasi antar anggota, melatih toleransi, impulse control, terus membangun sense of belonging dalam komunitas itu, gitu contohnya. Kalau perkasif instrumen dalam sesi individu, misalnya contohnya untuk mereka yang memiliki impairment di memori, short term memory, misalnya nih, mereka yang baru terkena stroke, masuk rehabilitasi karena terdampak di short term memory, kita latih kemampuan memorinya, kita asah lagi di sesi-sesi rehabilitasi dengan menggunakan misalnya perkasif instrumen ini menghafal pola ritme. Mulai dari yang gampang, yang mudah, ditambahin kesulitannya gitu. Menghafal sampai nanti misalnya lama-lama kita bisa taking turn antara terapis dan kliennya. Terus juga melodik juga bisa pakai instrumen melodik kalau seperti itu. Kalau instrumen harmonis yang lebih bisa tadi saya bilang mengkonten ya, piano, gitar gitu. Itu lebih digunakan kalau kita melakukan clinical improvisation sama klien. Jadi klien biasanya memilih instrumen yang lebih simple untuk dimainkan supaya less intimidating. Karena kalau kita ngomong improv kan, biasanya kayak kesannya, wah ini udah urusannya musisi profesional aja, saya nggak bisa main musik, udah deh jangan improv gitu, biasanya gitu. Jadi kita sodorin instrumen yang lebih bisa dihandle, lebih mudah untuk dimainkan, klien lebih mudah kontrol, dia pilih instrumen seperti misalnya djembe, marimba, dan lain sebagainya gitu. Nah kita di piano atau di gitar untuk menampung permainannya dia. Jadi itu bentuknya sebenarnya kalau kita bisa bilang lebih mirip kayak berdialog secara musikal kalau di clinical improv. Nah itu contoh penggunaan instrumen harmonis yang lebih melodis gitu atau yang perkasif. Nice. Ini kalau boleh tahu, Kes,
Jadi kriteria seperti apa? Maksudnya kayak klien-klien yang berkriteria seperti apa yang memerlukan atau boleh melakukan music therapy ini? Mm-mm. Ada istilah dulu kemarin tuh rekan saya bilang literally from womb to tomb. Dia bilang dari bayi atau istilahnya sebelum bayi saat masih dalam kandungan gitu ya untuk ibu hamil sampai literally orang-orang yang di masa akhir hidupnya. Kebetulan aku sendiri waktu masih di Kanada banyak pernah praktek di satu institusi yang itu departemen memang namanya Departemen End of Life Care, Palliative End of Life Care. Jadi itu kan orang-orang yang memang prognosisnya itu nggak ada obat lagi istilahnya yang bisa memutarbalikkan keadaan gitu. Jadi obat-obatannya itu berfokus pada mengurangi anxiety, mengurangi rasa sakit, meningkatkan kenyamanannya dia gitu. Nah itu jadi literally kalau klien itu dari usia muda sampai usia tua atau orang-orang yang misalnya udah di akhir hidupnya itu bisa kemungkinannya luas banget sebenarnya. Berarti apa bisa dikategoriin kayak gini? Orang-orang yang mungkin punya penyakit atau nggak berpenyakit atau gimana tuh, guys? Kalau untuk mereka yang nggak ada concern secara fisikal atau mental health concern, biasanya kita lebih ngomongnya itu ada istilahnya tuh musicking. Oke. Jadi music tambah ing kan, musicking for your well-being gitu. Istilahnya ya kita bermain musik untuk ini aja, recreational purpose aja, untuk stress relief, untuk menjaga well-being, menjaga mental health kita, itu bisa dilakukan secara mandiri gitu. Tapi kalau untuk mereka yang punya concern itu baru biasanya ada rujukannya. Kita tuh kalau misalnya terapis musik sebenarnya di suatu institusi itu kerja secara interdepartmental. Jadi kalau kayak misalnya nih, waktu dulu aku kerja di institusi kejiwaan, itu kita tim, isinya psikolog, psikiater, ada dokter umum juga, ada terapis-terapis lain seperti fisioterapi, dari speech therapy, occupational therapy gitu. Ada agriculture therapy juga. Oh ya. Gitu. Jadi itu juga waktu aku di sana baru dengar tuh yang itu. Tapi keren banget sih. Nah, itu kita kerja bareng. Biasanya kita yang terapis-terapis kayak musik terapis, agriculture terapis, art terapis, occupational terapis, itu kita dapat rujukan dari dokter atau dari psikolog. Nah, itu biasanya mereka udah specify, oke ya, dari psikolog kerjain bagian ininya. Nanti dari music therapist kerjain bagian ininya. Misalnya dari psikolog ngerjain bagian coping strategy dia. Untuk terapis musik bagian emotional expression. Gitu. Jadi biasanya kalau klien-klien ada kebutuhan itu jelas dia objektifnya apa. Nice. Kalau Mbak Delin sendiri gimana Mbak? Klien-klien seperti apa nih yang seeking for your help gitu? Beda-beda ya, dari yang punya masalah di musculoskeletal, jadi kayak misalnya ada ketidakseimbangan di otot tubuhnya itu atau di tubuhnya secara fisik, lalu dari yang punya masalah secara psikis, jadi mungkin ada trauma-trauma tertentu itu, atau bisa juga yang mungkin hanya untuk mencari sesi-sesi meditatif gitu, itu juga ada gitu. Tapi ada juga yang secara spesifik misalnya punya penyakit tertentu, misalnya seperti autoimun gitu, atau beberapa waktu lalu sempat ada yang punya aku lupa nama sebutannya apa, tapi dia punya kelainan di pembuluh darah gitu. Ya, jadi beberapa kali bagian-bagian tubuh tertentu itu membengkak gitu, dan itu cukup lama
Nah, ketika dia dimainkan singing bowl, kan bergerak ke parasimpatis ya, jadi dia lebih rileks, sehingga proses penyembuhan dia secara fisik juga jadi lebih cepat gitu. Nah, itu dia. Tapi anak-anak juga ada. Aku sendiri membiarkan anak-anak untuk bermain singing bowl atau alat-alat musik yang ada di rumah itu. Karena ini sebagai bentuk bagian latihan meditasi buat mereka. Gitu. Ketika dibunyikan bowlnya, mereka bisa mendengarkan suara yang panjang. Setelah selesai, bunyikan lagi. Gitu. Wow. Berarti bisa ngelatih fokusnya juga ya buat anak-anak ya? Iya, untuk melatih fokus juga bisa. Oke. Nih, Mbak Adeline, biasanya progres seperti apa sih yang bisa didapat dari seorang klien dari sebuah sesi gitu? Kalau secara energi, balik-balik lagi, biasanya mereka akan jadi lebih stabil setelah sesi, gitu. Kalau mau ditarik lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, biasanya mereka akan terhubung, mereka akan punya clarity, kejernihan dalam memetakan masalah-masalahnya. Jadi biasanya yang datang ke saya itu udah bingung. Saya pokoknya nggak enak badan deh, perutnya nggak enak gitu. Lalu mereka sendiri nggak tahu sebetulnya apa-apa saja yang terjadi. Mereka punya diagnosa mungkin dari dokter atau dari para terapis lain gitu kan. Tapi mereka tidak tahu bahwa sebetulnya kita ini adalah kumpulan-kumpulan aktivitas kan, kumpulan-kumpulan, dan ini sekarang kita sedang menuai apa yang telah kita lakukan gitu. Nah dari sana mereka biasanya setelah oh iya ya, jadi mereka bisa punya peta-peta sendiri. Nah data inilah yang nantinya diolah untuk setidaknya bisa nge-reprogram rutinitas mereka ke depannya supaya walaupun tanpa sound healing mereka bisa menyembuhkan atau mereka bisa memperbaiki kualitas hidup. Itu kalau dari sisi energi. Kalau dari termasuk fisik ya, kalau dari sisi fisik biasanya mereka akan jauh lebih rileks. Jadi ada muscle relaxations yang mungkin tadinya ada tightness, ada tegang gitu kan. Mungkin beberapa joint atau sendi di tubuh mereka mungkin terasa lebih kaku gitu. Setelah selesai sesi mereka akan jauh lebih fresh, jadi lebih rileks gitu. Dan secara general mereka merasa ada harmoni, jadi lebih tenang, lebih rileks. Wow. Ini konklusinya, music is very very powerful ya. Yes. Either dari sound therapist, either dari music therapist, tujuan akhirnya sama, menyembuhkan atau meningkatkan kualitas hidup seperti yang Mbak Adeline bilang. Wow. Kalau dari Kezia gimana nih, Kes? Kalau progres seperti apa sih yang bisa didapat dari seorang klien dari music therapy? Progresnya klien itu balik lagi tergantung dari rujukan awal, dari objektif yang di set, goal dan objektif yang kita set. Kalau memang dari rujukan awal, dari goal dan objektifnya, misalnya memang kebutuhannya, let's say di communicative skill, verbal communicative skill, expressive communicative skill, ya kita bisa expect mungkin dengan misalnya songwriting atau dengan singing, dia akan lebih ekspresif, lebih punya kepercayaan diri untuk express themselves verbally gitu. Atau misalnya kalau goal dan objektifnya dalam bentuk physical function, yaitu gait, dia berjalan, yang tadinya misalnya diseret gitu. Ini kita latih gait-nya, jadi kalau orang berjalan itu kan sebenarnya ada ritmenya, ada polanya kakinya. Mana dulu, tumit dulu, baru napak, terus jinjit, angkat, gitu kan. Nah itu kita bisa expect ada perkembangan, dia bisa lebih, kita menggunakan konsep namanya rhythmical entrainment, di mana kalau kita misalnya pianis nih ya, sama pianis,
kita kan latihan pakai metronom. Nah, untuk metronom itu tujuannya apa? Untuk kita mainnya temponya balance kan. Nah, itu konsepnya sama dengan kalau misalnya kita latihan pasien latihan untuk yang rehabilitasi stroke yang untuk gait. Nah, itu rhythmical entrainment kita pakai pertamanya metronom. Kita pasangin dulu metronomnya, kita samain dengan beat natural si kliennya. Terus baru kita pelan-pelan kita ubah metronomnya ke pace normal orang berjalan. Terus kita masukin lagu dengan tempo yang serupa. Jadi ada unsur, ya kasarannya tuh ke orang latihan, orang terapi ada unsur fun-nya gitu, karena ada musiknya gitu kan. Nah, itu bisa kita expect hasil, dia bisa lama-lama lepas dari metronomnya, lepas dari musiknya, dia berjalan dengan gait yang benar, dengan lebih normal, secara mandiri gitu misalnya. Atau tergantung prognosisnya ya, kadang ada yang memang mungkin fungsinya udah terlalu menurun, jadi kita nggak bisa terlalu expect sampai gimana gitu. Atau kalau misalnya mereka yang datang dengan anxiety, secara clear mereka katakan pengen belajar bagaimana coping strategy gitu. Nah, yang tadinya mungkin nggak tahu gitu gimana caranya coping dengan musik kalau dia lagi panik atau lagi anxious atau lagi depressed gitu. Kita ajarin beberapa coping strategi dengan kegiatan musik, baik itu dari kegiatan reseptif atau aktif. Nah, dia bisa kita bisa expect mereka bisa praktekin sendiri di rumah saat mereka butuh coping strategi itu. Jadi macam-macam tergantung Ini dari menarik nih, objektifnya. coping strategi dengan aktivitas musik yang reseptif. Itu maksudnya dengerin musik dari genre yang berbeda atau beat yang berbeda gitu untuk gimana tuh guys? Teknik reseptif dalam terapi musik itu macam-macam. Jadi mendengarkan musik pun itu bentuknya juga macam-macam. Ada yang memang kita mendengarkan musik dalam bentuk lyrical discussion. Jadi kita fokusnya pada liriknya, kita mendengarkan liriknya, kita lihat liriknya. Ada yang mendengarkan lebih ke kita pakai musik yang instrumental, karena mungkin memang kita mencari yang misalnya orkestrasinya minimal supaya nggak terlalu riuh gitu untuk orang yang punya anxiety mungkin atau orang yang udah overthinking gitu, dikasih lagi yang riuh orkestrasinya nanti tambah penuh gitu otaknya. Jadi penggunaan reseptif activity dalam terapi musik itu macam-macam. Ada yang mengambil konsep mindfulness, jadi aim-nya itu untuk being mindful. Ada yang kita combine dengan other art form juga seperti music and imagery gitu. Menarik ya, begitu luas banget ya yang masih bisa digali ya. Yeah. Wow, kalau bisa digali nih bisa sesinya sampai berapa jam ini kita podcastnya. Oke. Mbak Adeline, Ibu Kezia, kita sudah di penghujung acara nih. Ada satu pertanyaan yang terakhir nih. Nih mungkin buat Mbak Adeline dulu. Apa nih Mbak Adeline kira-kira harapan ke depannya menjadi seorang sound therapist? Saya sebetulnya berharap bagi mereka yang datang ya untuk menerapi dirinya adalah bahwa kita semua punya kesempatan untuk menjadi healer atau penyembuh bagi diri sendiri. Itu. Dan biasanya ketika kita mulai belajar, bukan hanya sebagai sound therapist, misalnya mereka datang untuk diterapi, ini seperti sebuah pintu yang dibuka bagi mereka masuk untuk memulai perjalanan penyembuhan gitu. Proses penyembuhan sendiri bukan bergantung dari si terapis, tapi dari mereka, ya. Dan
saya berharap bukan hanya pada kami, para terapis, tapi pada mereka supaya mereka mau terus tekun menjalani penyembuhan ini. Sampai akhirnya tadi itu terciptalah sebuah keseimbangan. Gitu. Nice. Kalau Ibu Kezia, apa nih Bu harapannya ke depannya sebagai seorang music therapist? Eh, Sebenarnya klasik banget sih kalau jadi seorang terapis musik, harapannya ya pastinya makin banyak orang yang makin tahu sisi lain dari dunia musik gitu. Jadi masih terlalu banyak orang-orang di sini yang kalau kita sebut musik itu mikirnya pasti langsung it's just a form of entertainment, it's just a form of performance. Padahal sebenarnya kalau kita lihat musik itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu perannya jauh lebih besar daripada yang kita kira. Jauh lebih besar daripada yang kita kira. Kalau kita mau open-minded ya. Jadi moga-moga makin banyak orang yang makin sering dengar tentang sisi lain dari musik ini. Dan saya juga suka tadi yang Mbak Adeline bilang bahwa dalam terapi ya memang ada terjadi interaksi dua arah antara terapis dan klien. Tapi juga yang saya juga selalu bilang sama mahasiswa, kalau misalnya dari kliennya sendiri belum siap untuk do the work, ya kita juga jadi terapis nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ya kan? Jadi terapi itu bukan kita yang mempengaruhi klien atau pasien, tapi sebenarnya pasien itu punya resource diri yang luar biasa. Klien tuh punya resource diri yang luar biasa. Tinggal kita itu tugasnya terapis itu cuman jalan di sebelah dia kok. Dampingin aja. Nice. Wow. Kezia, Mbak Adeline, thank you so much buat waktunya dan sharingannya malam ini. Thank you banget udah hadir di sini. Ini kalau teman-teman IMU Indonesia di sini bakal nanya gitu, Gil, mau dong misalnya consult sama Mbak Adeline tentang sound terapi ini, bisa hubungin Mbak Adeline di mana nih? Aku bisa dihubungi di Instagram Adeline Windy. Satunya lagi di Singing Bowl Indonesia. So, ya bisa salah satunya. Oke, boleh di private message ya berarti ya Mbak Adeline? Iya, boleh, silakan. Oke. Kalau Kezia nih, mesti kemana nih nyarinya? Nyarinya sama ke Instagram juga boleh. Instagramnya @kes_k_ptr atau ketik aja Kezia Putri gitu. Nanti pasti kelihatan, atau di nomor WA 0818115040 itu udah nomor WA konsumsi publik itu, jadi udah dibuat ini aja. Oke. Sekali lagi Mbak Adeline sama Kezia, thank you banget buat waktunya malam ini. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap sukses, impiannya akan tercapai ya. Terima kasih banyak, Gili. Bahagia selalu. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silahkan follow kita di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.